Nah, saudara-saudara, kita baca Ibrani 10 ayat 25 sampai dengan ayat 26 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu ya. Nah, saudara-saudara, hari Minggu banyak yang begini ya. Banyak gitu ya. Banyak sekali. Jadi kalau kita cek di rumah-rumah sekarang ini banyak yang tidur orang gitu ya. Orang Kristen tuh. Nah, banyak tuh. Nah, kira-kira mengherankan gak gitu ya? Bagi orang mungkin hal yang biasa, tapi sebenarnya sangat mengherankan. Kenapa sangat mengherankan? Sebenarnya kan yang indah itu ya yang begini ya. Keluarga yang indah adalah berangkat bersama-sama ke gereja dan pulang bersama-sama dari gereja. Kan begitu kan? Yang bagus itu begitu. Nah, ada juga saya lihat khususnya orang-orang Jakarta. Nah, suaminya ibadah ke sana, istrinya ibadah ke sana, anak-anaknya ibadah ke sana, gitu ya. Nah, jadi kok bisa ya, gitu ya. Nah, jadi agak janggal sekali. Yang indah itu sebenarnya berangkat bersama-sama, yang pulang bersama-sama. Yang indah itu seperti itu. Saya kira begitu. Makanya sekarang ini kan anak-anak muda semakin baik atau semakin buruk. Sekalipun teknologi canggih, pendidikan semakin meningkat, fasilitas umum semakin diperlengkapi, tapi ternyata manusia bukan semakin baik, semakin buruk. Dan yang paling utama, anak-anak zaman sekarang ini, kenapa sampai banyak yang saya anggap mulai keliru atau mungkin terlalu ekstrim kalau saya bilang sesat. Ya memang karena peran orang tua yang tidak membimbing anak-anaknya ke gereja sejak kecil. Ya. Nah, ya bersyukur saya lahir di kampung, jadi ya hari Minggu mau kemana? Kalau kita mau ke ladang juga ditertawain orang. Nah, akhirnya pergi ke gereja. Nah, sebenarnya di kampung itu pendeta-pendeta itu harus semangat karena hiburan untuk apalagi yang di dusun-dusun, sebenarnya hiburan itu gereja. Jadi pendeta harus bisa menghadirkan hiburan yang meningkatkan iman, bukan hiburan yang menangkalkan iman, tapi hiburan yang meningkatkan iman. Jadi saudara-saudara, saya kira banyak juga peran orang tua yang semakin sibuk cari uang dan akhirnya lalai mengarahkan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, ibadah itu sangat penting. Nah, kenapa ibadah itu sangat penting? Nah, kita renungkan dua alasannya ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, iman bertumbuh. Apa ini? Api unggun. Ya, ini api unggun. Api unggun itu dibakar, dinyalakan, harus terdiri dari 10 mungkin sampai 15 kayu bakar, potongan-potongan kayu bakar ya kan? Nah, baru dibakar dia, menyala dia. Nah, saudara-saudara, setelah dia menyala membara dia, sudah membara, tetapi kemudian dipisahkan satu, masih hidup apa enggak? Coba, nanti kita buktikan. Kalau memang nggak percaya, kita bakar, kita susun kayu bakar, potongan-potongan kayu bakar. Baru habis itu kita nyalakan, kasih minyak, kita nyalakan. Setelah membara, ambil satu kayu bakar itu, singkirkan. Masih tetap terbakar, ya matilah. Nah, kenapa penulis Ibrani mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, karena yang dijauhkan, yang disingkirkan, yang dipisahkan mati, gak membara lagi, boro-boro imannya bertumbuh, mati. Nah, jadi saudara-saudara, sebenarnya siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan kalau orang rajin ke gereja? Ini saudara-saudara, saya tertarik dengan ada seorang pendeta
hamba Tuhan dulu pernah saya undang tahun 2002. Tahun 2002 pernah saya undang. Pak, saya baca buku Bapak. Saya minta tolong khotbah 2 hari minggu di tempat kami. Tapi jemaatnya nggak banyak Pak, cuma 5 orang. Saya bilang, oh itu yang mantap katanya. Hah? Kok itu yang mantap? Cuma 5 orang Pak, saya bilang. Oh itu yang mantap katanya. Loh kenapa itu yang mantap? Saya bilang, yang banyak-banyak itu nggak jelas itu. Apalagi yang bikin tempat ibadah di mall. Dia ngomong, bukan saya. Apalagi yang bikin tempat ibadah yang di mall dengan servis yang mantap. Servis itu pelayanan atau servis yang mantap katanya. Nah, datang jemaat disambut dengan penerima tamu yang pakai jas, dengan senyum yang menawan. Habis itu dipersilakan dulu. Nah, musik yang harus tertata. Jangan sampai ada yang kurang siap seperti yang tadi. Gitu? Wah, harus safety semua. Habis itu jemaat pulang dengan ramah, disalamin satu demi satu depan. Nah, bahkan ada yang memberikan bingkisan. Habis itu bikin konsel, tahu konsel? Konsel, kelompok sel katanya. Ada yang bikin homsel, ada yang bikin macam-macam caranya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang di rumah-rumah dan kemudian diajak hari Minggu ke gerejanya. Itu tujuannya. Jangan kita heran kalau ternyata orang-orang Kristen kumpul di gereja dengan pemikiran yang sesat. Kenapa? Gak tahu, tanpa kerinduan, hanya karena servis yang luar biasa. Nah, ada orang begini, aduh, hari Minggu kami di gereja. Nah, Bogono begini, alasan begini. Tidak enak sama Pak Gembala. Habis kalau kami nggak datang 1 kali, langsung datangin ke rumah katanya. Bagus juga seperti itu ya. Tapi jemaatnya yang lucu, gak enak katanya. Mestinya ke gereja itu supaya menginginkan imannya bertumbuh, bukan karena gak enak sama pendeta. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi ini yang terjadi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tujuannya adalah supaya iman itu jangan mati, tetap dia menyala bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah jadi saudara-saudara kasih Tuhan, orang Kristen yang selalu menyingkir dari peribadatan dan menyingkir dari persekutuan, saya bilang pasti mati. Jadi saudara-saudara jangan pikir bahwa orang bisa bernapas, orang bisa tertawa, orang bisa menangis. Jangan pikir dia hidup. Dia adalah mayat berjalan. Dia adalah mayat berjalan. Kenapa saya bilang mayat berjalan? Mayat berjalan. Saudara-saudara, disampaikan firman Tuhan. Setelah disampaikan firman Tuhan, ada kata-kata amin katanya. Apakah secara otomatis imannya bertumbuh? Belum tentu. Kalau tidak secara dalam dihayati. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan. Ada yang menabur benih, dan benih itu jatuh. Ada yang jatuh di jalan, gitu, dan ada yang jatuh di berbatuan. Hanya sebentar dia hidup dan kemudian mati. Ada yang jatuh di semak belukar dan dia hidup tapi dihimpit oleh semak belukar itu, akhirnya mati. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur dan itu akan tumbuh dan berbuah berkali lipat. Nah, saudara-saudara, apakah firman Tuhan yang asal-asalan disampaikan akan membuat iman bertumbuh? Saya bilang tidak. Tapi firman Tuhan yang betul-betul sesuai dengan pesannya Tuhan, paling tidak, gak usah saya sebut pesannya Tuhan, sesuai dengan maksud Alkitab. Nah, baru itu saya yakin bertumbuh. Kita rajin ke gereja dan berkumpul bersama-sama. Di sini semuanya kita saling menguatkan dan yang betul-betul yang bisa dikuatkan itu adalah yang memiliki kerinduan. Kalau kita punya kerinduan, maka kita secara otomatis akan tumbuh, iman kita akan bertumbuh. Nah, saudara-saudara, kalau imannya bertumbuh, saudara-saudara, apapun persoalan, apapun kesulitan, apapun berhadapan dengan siapapun, kalau Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan, apakah pemberian Tuhan bisa dicuri iblis?
Salah satu yang paling ditakutkan oleh orang-orang pengusaha-pengusaha adalah takut rugi. Ayo, takut rugi. Makanya kalau pengusaha-pengusaha itu rugi sekali, beritanya sampai ke ujung bumi. Tapi untung 20 kali gak pernah kedengaran. Bayangin. Nah, itu orang berdagang berusaha seperti itu. Rugi dia sekali, beritanya sampai ke ujung bumi. Tapi kalau untung 20 kali, gak ada pernah kedengaran itu. Nah, luar biasa. Nah, jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan yang memberkati, berkat Tuhan tidak pernah berkurang, dan berkat Tuhan itu namanya berkat yang sempurna, mana bisa berkurang, mana bisa diganggu-gugat, mana bisa dicuri oleh siapapun. Saudara-saudara, saya menyaksikan itu adalah untuk memberitahukan bahwa kalau iman kita bertumbuh, kita nggak pernah takut dirugikan, kita nggak pernah takut berkorban. Kalau iman bertumbuh, kita nggak pernah takut rugi. Kalaupun kita mengalami kegagalan, kita nggak bakal pernah patah semangat. Kalau iman bertumbuh, nah di mana iman bertumbuh? Ini yang saya bilang, ke gereja aja malas, bagaimana imannya bertumbuh? Nah, jangankan jemaat awal, saya amat-amati saudara-saudara, ini lebih sebenarnya nggak kurang bagus juga ya saya ngomong begini. Saya amat-amati saudara-saudara, banyak juga rekan-rekan saya hamba Tuhan yang imannya tidak bertumbuh. Salah satu contoh, pernah teman saya uring-uringan karena dia membantu salah satu pelayanan di penggembalaan satu gereja. Ya dikasih lah ya per bulan berapa gitu ya, hasil dari dana yang dikumpulkan di tempat ibadah itu. Nah, setelah itu dia uring-uringan, maklumlah ya, bukan dia pemimpin, yang memimpin ya pasti mengatur dia. Akhirnya dia uring-uringan. Saya bilang, daripada kamu tahu uring-uringan nggak? Ngedumel. Nah, tahu? Dia ngedumel. Dan daripada kamu uring-uringan dan ngedumel seperti itu, mendingan kamu tinggalkan pelayanan itu, pergi cari tempat pelayanan di mana kamu bisa mewujudkan idealismemu. Saya bilang begitu. Kamu sembarang ngomong, kamu yang ngomong enaknya aja. Loh, kenapa? Kan ada yang salah yang saya katakan itu, saya bilang. Nah, kalau saya keluar dari situ, biaya kos saya berapa? Kamu tanggung. Biaya makan saya per bulan berapa? Kamu tanggung. Lah, oh gitu. Oh, ternyata kamu takut lapar. Ternyata kamu takut gelandangan. Lah, ada orang percaya apa enggak sih, saya bilang? Katanya orang percaya, hamba Tuhan yang mendapat panggilan untuk memberitakan Injil. Kalau Tuhan yang memanggil kamu, ya tentunya imanmu pasti berkata bahwa Tuhan pasti pelihara saya. Waktu itu saya bilang sama dia, lah terus yang bayar uang kos saya siapa? Dari mana? Biaya makan saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dari mana? Karena yang sering gembala-gembalakan pada saat itu 5 orang remaja, persembahannya cuma 15.000 sudah seminggu. Sebulan berarti 60.000. Bayar pager saya pada saat itu Starco, belum ada handphone. Nah, Starco pager saya pada saat itu 33.000 per bulan. Nah, 60.000 kurang 33.000. Nah, uang kos saya 150.000 sebulan di Jelambar pada saat itu. Nah, saudara-saudara, jadi makanya saya bilang jangankan jemaat, hamba Tuhan pun, karena dia melaksanakan kegiatan itu hanya sebatas aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi makanya saya nggak suka itu sebenarnya pendeta digaji. Pernah ngomong sama sisi tua di sini, coba stop dulu gaji pendetamu 3 bulan, masih khotbah nggak dia? Coba stop dulu gaji 3 bulan, masih khotbah nggak? Pasti dia pergi meninggalkan kalian sebenarnya. Lah kalau seperti itu mau memberitakan iman, mau mengumandangkan iman, yang tidak beriman mau mengumandangkan iman, apa yang mau dikumandangkan? Dia sendiri nggak punya. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, datang ke gereja hanya karena aktivitas belaka, itu pun nihil, kosong adanya. Tetapi datang ke gereja memang karena terpanggil untuk merenungkan firman Tuhan dan mengaminkannya, dan itu digumuli hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, hamba Tuhan yang malas baca Alkitab pasti imannya nggak bertumbuh. Makanya pelajaran orang ini di pelajaran di biologi saya bilang, mau kamu hafal semua poin-poin pelajaran di biologi ini, kalau kamu malas baca Alkitab tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Gak ada gunanya kalau malas baca Alkitab. Ya kan heran kalau pendeta cuma yang hafal Yohanes 3:16. Hanya itu. Ya walaupun tidak pada zaman dahulu, masa zaman koran Kompas, baru televisi itu, dulu masih lancar koran Kompas. Jadi santapan hariannya adalah yang pertama koran Kompas, baru berita dari televisi. Akhirnya ketika sermon, tahu sermon? Seri firman Tuhan di gereja, yang keluar adalah isi Kompas. Naik mimbar yang dibawa koran Kompas. Bagaimana iman bertumbuh? Dia sendiri nggak punya iman. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah gunanya untuk tetap ingin rajin ke gereja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ini yang saya bilang agak ekstrim, pertanda tidak berdosa. Nah, saya berharap kita yang berkumpul di sini adalah karena memang memiliki kerinduan. Kenapa saya bilang begitu? Sebab jika kita ayat 25 tadi, yang tadi itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat 26 dibilang begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, apa hubungannya dengan ayat 25? Saya sih berpikir begini, berarti menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu pertanda seseorang masih hidup dalam dosanya. Tidak tertarik ke tempat ibadah, itu merupakan pertanda bahwa dia masih hidup dalam dosanya. Saya selalu bilang bahwa kita orang percaya tidak berdosa lagi. Tidak berdosa lagi. Saya sudah berkali-kali saya sampaikan. Nah, baik di pengumuman juga berkali-kali saya sampaikan. Tidak berdosa lagi dengan ayat-ayat yang lengkap, dengan dukungan-dukungan garis besar dari Alkitab, saudara-saudara. Nah, tetapi karena penulis surat Ibrani menghubungkan ayat 25 itu yang dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ayat 25 bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Artinya, karena ada kata sebabnya di situ, orang yang tidak tertarik, yang tidak membuat planning program ke gereja, saya anggap dia hidup dalam dosanya. Kalau dia hidup dalam dosanya, darah Kristus bukan teruntuk kepada dia. Darah Kristus tidak turun kepada dia. Artinya dia tetap hidup dalam dosanya dan dia adalah kandidat neraka. Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, karena mengandung janji. Dan memang dari mana kita aminkan janji-janji Tuhan yang diperuntukkan kepada kita ketika kita berada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan memimpin orang untuk menyembah sementara kau sendiri tidak menyembah. Jangan memimpin orang untuk memuji sementara kau sendiri tidak memuji. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jadi orang yang bisa memimpin orang menyembah adalah orang yang sedang menyembah. Yang bisa memimpin orang untuk memuji adalah orang yang sedang memuji Tuhan gitu. Jadi saudara-saudara, saya terus terang di berbagai gereja saya temukan kejanggalan dalam hal ini. Saya lihat banyak imitasi, hanya mengisi kegiatan tanpa merasakan sepenuhnya kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini bahaya saudara-saudara, bahaya. Saya bilang bahaya. Bisa gersang, bisa kering, melakukan aktivitas tanpa rasa. Gimana sih melakukan aktivitas tanpa rasa? Gak ada suatu gairah, gak ada. Nah, saudara-saudara, dalam hal aktivitas ibadah seperti itu. Nah, dan jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas, lupa fungsi ataupun panggilan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita ketahui.
sebagai hamba Tuhan yang melayaninya, dan terutama kita juga jemaat-jemaat yang betul-betul harus datang ke gereja dengan mempersiapkan hatilah, dengan mempersiapkan seluruh kehidupan kita, bahwa saya ini mau imanku bertumbuh. Bukan iman bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan, tapi didengarkan firman Tuhan itu, tetapi direnungkan itu hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Saudara-saudara, saya kira kita harus mengakui bahwa hidup ini kita tidak bisa analisa dengan pikiran kita. Gak bisa. Dalam kehidupan yang kita jalani penuh misteri. Dan siapa yang bisa mengaminkan misteri itu? Hanya mereka yang sungguh-sungguh imannya bertumbuh dan menyadari bahwa dia bukan lagi orang berdosa, tetapi orang kudus di hadapan Allah.